Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Backtrack. Film ini dipersembahkan oleh VVS Film dan dirilis pada tahun 2015. Dibintangi oleh Adrien Brody yang memerankan sosok Peter Bauer, Bruce Spencer yang berperan sebagai Felix, Robin McLeavy yang memerankan sosok Barbara, Sam Neill yang berperan sebagai Duncan, Annalise yang memerankan sosok Erika, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Backtrack sendiri menceritakan tentang sosok Peter, seorang psikolog yang tengah mengalami depresi akibat kehilangan anaknya. Sebagai pengalihan dari rasa bersalah yang terus menghantuinya, Peter tampak menyibukkan diri dengan para pasiennya yang berasal dari berbagai kalangan dan usia. Tidak hanya harus menghadapi seorang pria tua yang masih merasa hidup di masa lalu, Peter mesti dengan sabar hati mendengarkan curhat seorang wanita yang nampak putus asa karena keberadaannya tidak pernah dianggap ada. Hingga suatu hari, Peter yang hendak pulang dari kantornya, lantas dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis kecil yang sama sekali tidak didampingi oleh siapapun. Lewat tanda pengenal yang diberikannya, Peter lalu mengetahui bahwa nama sang gadis adalah Elizabeth Valentine. Namun anehnya, akibat getaran kereta yang lewat, membuat gadis kecil itu begitu ketakutan dan segera pergi, setelah sebelumnya menuliskan beberapa buah angka pada kertas yang diberikan oleh Peter. Tidak hanya sampai di sana, hanya berselang 1 hari kemudian, gadis bernama Elizabeth itu lagi-lagi muncul, dengan wajah yang histeris dan tiba-tiba pingsan. Tetapi sama seperti sebelumnya, ketika Peter teralihkan untuk mencari obat, gadis itu lagi-lagi menghilang dan lenyap begitu saja. Merasa bingung dengan keanehan yang dirinya lihat, pria itu lantas menemui seniornya Duncan untuk berkonsultasi dan meluapkan rasa penasarannya. Sayangnya, bukannya mempercayai ucapan Peter, Duncan malah menganggapnya sebuah halusinasi akibat rasa depresi yang tengah Peter hadapi. Kendati sempat bersikeras, Peter akhirnya mau tidak mau harus membenarkan ucapan Duncan setelah menyadari inisial dari Elizabeth Valentine adalah Evie, yang begitu sama persis dengan nama anaknya. Lanjut cerita, setelah kembali ke kantornya, Peter lagi-lagi dibuat kaget dengan tanda pengenal dan kertas bertuliskan angka yang sebelumnya telah dituliskan oleh Elizabeth yang pria itu temukan di dalam laci mejanya. Dengan bukti tersebut, Duncan jelas-jelas salah karena dirinya sama sekali tidak berhalusinasi. Dalam perjalanan pulang, Peter harus begitu merasa ketakutan akibat kehadiran pasiennya Erika yang secara tiba-tiba dan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Di bawah rasa penasaran, Peter lalu mencari informasi mengenai Elizabeth Valentine, yang mana dirinya kemudian menyadari akan sertifikat kematian gadis itu yang ternyata telah lama diterbitkan. Lebih parah lagi, Peter benar-benar dibuat terperangah dengan kenyataan di mana hampir sebagian besar pasien yang sedang dirinya tangani rupanya sudah meninggal persis sesuai dengan tanggal yang dituliskan oleh Elizabeth. Ketika sudah menyadari kenyataan tersebut, disinilah Peter kemudian melihat para pasiennya dalam gerbong sebuah kereta listrik yang sedang melintas tepat di samping gedung kantornya.
Mengetahui bahwa semua pasiennya yang telah tewas adalah rujukan dari Duncan, Peter lalu kembali menemui pria itu dan harus lagi-lagi dibuat shock dengan kenyataan akan Duncan yang selama ini rupanya tidak pernah benar-benar ada. Merasa diteror dan sadar bahwa para pasiennya yang telah tewas adalah korban dari sebuah insiden kecelakaan kereta api 24 tahun yang lalu di kota kelahirannya, Peter lantas memutuskan berkunjung sementara waktu ke kota kelahirannya itu. Sesampainya di sana, Peter tampak mengunjungi rumah ayahnya dan memilih menginap di rumah orang tuanya tersebut. Wow. How's work? Mendapati kedatangan Peter yang tanpa membawa sang istri, ayahnya William sempat mencoba menyelidik dan menyangka bahwa rumah tangga anaknya itu telah retak. Was in here when I was a kid, avoiding us. Namun Peter jelas saja segera membantah, sembari tetap merahasiakan akan tujuannya yang kembali datang ke kota tersebut. Ketika malam tiba, Peter yang mengunjungi sebuah bar secara tidak sengaja bertemu dengan Barry, yang merupakan teman dekat semasa kecilnya. It's good to see you there. Barry yang mengetahui bahwa anak Peter baru saja meninggal, sempat menunjukkan rasa simpati, meskipun beberapa saat kemudian pria itu segera dibuat sangat kesal setelah mendengar keinginan yang Peter utarakan. Ternyata tujuan Peter mengunjungi kota itu adalah untuk mendatangi kantor kepolisian setempat dan mengakui akan dirinya yang menjadi penyebab kecelakaan kereta api. What? Some kind of war. Sampai di sini, kita akan sedikit dibawa flashback ke masa lalu, di mana Peter dan Barry yang mulai menginjak usia remaja tampak mendatangi pos persimpangan kereta api Fast Creek. Tujuan mereka berdua adalah untuk mengintip para muda-mudi yang tengah pacaran di tempat itu. Tetapi tidak berselang lama, Peter dan Barry harus dibuat panik dengan suara kereta api, karena ingat akan sepeda mereka yang diletakkan tepat di atas rel. Akibat ulah mereka itu, kereta api yang tengah melaju kencang harus tergelincir dari rel dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Kembali ke masa kini, sepulang dari bar, Peter yang mulai meragukan niatnya, secara mengejutkan kembali melihat sosok Elizabeth dan mendapati kemunculan salah satu pasiennya yang telah tewas yang tanpa mencoba meneror dirinya. Akibat kejadian menakutkan itu, di keesokan harinya dengan tekad yang sudah bulat, Peter lantas mendatangi kantor kepolisian dan mengakui atas perbuatannya kepada Barbara, yang merupakan salah satu petugas kepolisian di kota tersebut. Anehnya, mendengar pengakuan Peter membuat Barbara terlihat sedih, yang mana pria itu akhirnya menyadari bahwa Erika yang merupakan salah satu korban adalah ibu kandung Barbara sendiri. Mengetahui apa yang ia utarakan tentunya akan sangat menyakitkan bagi Barbara, Peter segera meminta maaf dan menunjukkan rasa penyesalan yang begitu mendalam atas kebodohannya di masa lalu. Thank you. Sayangnya, sekembali dari kantor kepolisian, Peter lagi-lagi mendapatkan teror dari Elizabeth, serta kemunculan sosok Duncan yang mencoba mengingatkannya bahwa di malam itu ada kejadian mengerikan yang telah dilupakan oleh Peter akibat efek trauma yang dirasakan oleh pria tersebut. Beralih ke Barbara, dirinya yang kembali memeriksa berkas kasus kecelakaan itu tampak dibuat penasaran dengan foto-foto di tempat kejadian yang terkesan janggal. Namun perhatian wanita itu harus segera teralihkan oleh telepon dari Peter yang datang ke pos kereta api Fast Creek dan menemukan jasad Barry yang telah bunuh diri. Sesampainya di sana, tidak hanya dikejutkan dengan Barry yang ternyata juga terlibat dalam insiden kecelakaan itu, Barbara dan rekan-rekannya harus dibuat bingung dengan emblem nama sekolah milik Elizabeth yang ditemukan di dalam pos pengawas lalu lintas kereta api. Di lain sisi, sekembalinya ke rumah, Peter yang sedikit demi sedikit mulai mengingat kejadian sebenarnya yang terjadi di malam itu, segera bergegas pergi untuk menemui Barbara kembali. Kepada Barbara, Peter lalu menceritakan akan dirinya yang sempat melihat Elizabeth keluar dari sebuah mobil, di mana anehnya, gadis itu ditemukan tewas di dalam kereta api
dan ikut ditetapkan sebagai korban kecelakaan. Barbara yang bingung jelas saja mempertanyakan alasan Peter yang bisa mengenali sosok Elizabeth, padahal tidak pernah sekalipun pria itu temui. How do you know what she looks like? Sayangnya, jawaban Peter yang menyatakan bahwa dirinya tidak hanya mengenali sosok Elizabeth, melainkan juga kenal dengan ibu Barbara Erica, membuat wanita itu tampak begitu kesal dan segera mengusirnya. Just leave here and go home. Setelah diusir keluar dari kantor kepolisian, Peter yang masih berusaha mengingat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kembali mendatangi tempat di mana dirinya dan Barry tengah mengintip sebuah mobil di malam itu. Disinilah Peter lagi-lagi melihat penampakan Elizabeth dan menuntunnya hingga sampai ke pos kereta api Falls Creek. Sesampainya di pos tersebut untuk kedua kalinya barulah Peter ingat apa yang sudah ia lihat di malam kejadian itu. Tepat setelah kecelakaan kereta api terjadi, Peter secara tidak sengaja menemukan sosok ayahnya sedang memperkosa Elizabeth di dalam pos pengawas kereta api tersebut. Adapun penyebab kereta api yang terguling bukanlah akibat sepeda yang diletakkan oleh Peter dan Barry, melainkan karena Elizabeth yang mencoba membela diri dan secara tidak sengaja menarik tuas pemindah jalur rel. Mendapati kereta yang mengalami kecelakaan, ayah Peter yang telah membunuh Elizabeth lantas memanfaatkan kejadian tersebut untuk menutupi perbuatannya dengan meletakkan tubuh Elizabeth di dalam gerbong kereta bersama para korban lainnya. Singkat cerita, Barbara yang menemukan kecocokan antara cerita yang Peter sampaikan dengan penemuan emblem sekolah milik Elizabeth, lalu mencoba menemui Peter kembali. Sayangnya, Peter yang tengah berada di pos kereta api Falls Creek membuat Barbara tidak bisa menemuinya secara langsung, dan mau tidak mau harus menyampaikan tujuannya kepada William yang sedang berada di rumah. Dalam percakapan mereka itu, lantas diketahui ternyata William adalah seorang pensiunan polisi yang mana saat kecelakaan kereta api tersebut terjadi, dirinya sedang menjabat sebagai seorang sersan. Mendengar kecurigaan Barbara akan adanya kejanggalan dalam tragedi itu, William jelas saja panik dan berusaha meyakinkan wanita tersebut untuk menghentikan penyelidikan yang hendak dilakukannya. Mendapati Barbara yang tetap bersikeras, William yang takut perbuatannya terungkap, lalu menyerang wanita itu dan berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, setelah menyembunyikan mobil dinas kepolisian yang Barbara bawa dan meletakkan tubuh wanita itu di dalam bagasi mobil tersebut, William harus kembali dikejutkan dengan kedatangan Peter yang meminta dirinya untuk menyerahkan diri. Melihat ancaman Peter yang ingin melaporkannya, William tanpa segan segera menodongkan senjata dan memaksa anaknya itu untuk masuk ke dalam mobil. Kendati sempat berusaha melawan, sayangnya usaha Peter harus gagal dan ikut dibuat tidak sadarkan diri. Lanjut ke keesokan paginya, tampak William tengah membawa Peter dan Barbara ke sebuah tempat. Tetapi kemunculan sosok Elizabeth yang secara tiba-tiba dan menakutkan menyebabkan William kaget dan kehilangan kendali atas mobilnya. Sementara itu Peter yang terpental keluar dari mobil harus dibuat begitu panik karena menyadari mobil polisi yang dibawa ayahnya tepat berhenti di tengah rel kereta api, sedangkan di sisi lain sebuah kereta api sedang datang mendekat. Kendati Peter berhasil menyelamatkan Barbara yang nyaris tertabrak, sayangnya William gagal keluar dari mobil dan berakhir tewas. Tidak berselang lama kemudian, Peter yang masih syok dengan kenyataan yang terjadi, dikejutkan dengan kemunculan Elizabeth yang menunjukkan rasa terima kasih dan kemudian menghilang secara perlahan. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Backtrack yang dirilis pada tahun 2015. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video Oldboy Story selanjutnya. Bye-bye.
before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, cause baby, I'm fine. Hopping around, had the excuses. Read all the lines, yeah, I see through it. Better be worth my time. Better be committed, cause baby, I'm fine. Baby, I'm fine. I'm VIP. Gonna take a lot to get to me. I'm fine. RSVP. Don't interrupt my energy. Doing alright, living a daydream. No, I don't need you to wait me. Better not waste my time. Better be committed, cause baby, I'm fine. Your empty words left me distracted. Guess all this time you were just acting. Rehearsed your lines before.